Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Aprila Maria Gonversa Finbesi, biasa disapa Ria dengan NIM 2124066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai geologi lingkungan. Oke, baik. Yang pertama, geologi lingkungan adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis yang terdiri dari unsur-unsur bumi seperti batuan, sedimen, tanah, dan unsur permukaan bumi, bentang alam, dan proses kebumian. Nah, geologi sendiri mempunyai proses geologi yang termaksud proses geologi ini mempunyai 3 bagian, yaitu water cycle, rock cycle, dan juga tectonic cycle. Selanjutnya, di mana proses geologi ini menghasilkan namanya produk geologi yang berdasarkan karakteristik bentang lahan. Nah, produk geologi ini dibagi menjadi 2, yaitu produk positif dan produk negatif. Yang termaksud dari bagian produk positif ini ada yaitu sumber daya geologi, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya energi, mineral, dan juga air tanah. Sedangkan dari yang termaksud dari produk negatif sendiri, ada 2, yaitu bahaya geologi dan bencana geologi. Nah, sumber daya energi ini yang termaksud dari produk positif, itu dihasilkan dari tectonic cycle. Untuk dari sumber daya mineral, dihasilkan di rock cycle. Dan itu berasal dari batuan. Dan terakhir ada sumber daya air tanah, yaitu dihasilkan dari water cycle. Sedangkan geologi lingkungan itu mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik, yang dimana lingkungan dan geologi ini mempunyai interaksi antara produk geologi dan juga makhluk hidup. Sebenarnya mengapa kita harus mempelajari geologi lingkungan yang dalam perencanaan wilayah dan kota, atau kita sebagai planner gitu. Karena yang pertama, kita sebagai planner itu merencanakan tata ruang, tata kota, ataupun segala yang berkaitan di bumi. Nah, sehingga tidak akan terlepas dari namanya proses geologi. Nah, pasti setiap wilayahnya itu memiliki bentang lahan yang berbeda-beda dari proses geologi yang ada. Nah, selanjutnya itu ada pengertian geologi, di mana sistem penghubung antara geologi dan juga non-geologi yang penting sekali untuk mitigasi. Selanjutnya, geologi juga merupakan hubungan antara geosains dan kehidupan masyarakat, di mana geologi juga menunjukkan bahwa bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya, melindungi atau menjaga sumber daya alam dari pemanfaatan serampangan. Selanjutnya, proses geologi ini merupakan semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik berasal dari dalam bumi atau endogen, maupun yang berasal dari luar atau yang dinamakan eksogen. Ada satu kutipan di mana atau kata yang di mana tertulis itu the present is the key to the past. Di mana kita belajar yang sekarang ini itu terjadi di masa lalu dan yang masa yang akan datang akan belajar dari yang terjadi dari hari ini dan juga yang masa lalu. Selanjutnya yang tadi dijelaskan yaitu 3 produk geologi, yaitu water cycle, rock cycle, dan juga tectonic cycle. Itu mempunyai 2 bentang alam, yaitu yang tadi dijelaskan yaitu eksogen dan endogen. Karena ini produk geologi itu yang tadi dijelaskan adalah wilayah, ketika satu wilayah dengan satu wilayah itu tidak memiliki bentang alam yang sama, sehingga untuk ketika kita merancangkan wilayah, kita harus melihat wilayah yang kita mau tata. Sebenarnya ada proses geologi siklus tektonik, di mana setiap lempeng yang ada di dunia dan yang ada di bumi ini bergerak, namun sangat lambat, sehingga kita tidak merasakannya. Butuh berjuta tahun agar kita merasakan bahwa lempeng ini bergerak.
Baik, sekian dari saya, dari presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi.